Global Health is a one-year master program. Kalau misalnya di luar negeri dan di banyak universitas, sebetulnya kesehatan global ini adalah pendidikan S2 selama 1 tahun. Jadi untuk kegiatannya kayak seperti ini adik-adik. Jadi ini mungkin yang schedule-nya bukan yang paling update ya. Jadi jadwalnya 1 hari dan akan terdiri dari kuliah, terus nanti akan ada workshop atau kampanye begitu ya, yang terkait dengan ekonomi kesehatan. Emerging Leaders Program ini sebetulnya sudah dilaksanakan di banyak negara. Yang pertama waktu kita di Rwanda, dan ini adik-adik bisa lihat bahwa kami sudah melakukannya di banyak negara, khususnya mungkin lagi ada jadi kita sudah melakukan juga di Eropa, di Afrika, di Asia, dan sekarang di Timor Leste sebagai salah satu negara di Asia. Universitas-universitas terkemuka dunia seperti itu, di harapannya semoga di sini mungkin semangat untuk berbagi seperti itu ya, dan juga mungkin nggak malu-malu untuk bicara, karena nanti kalau di GHF itu biasanya kami sambil membuat acara tuh sambil mengidentifikasi dari adik-adik di sini siapa yang kira-kira bisa kami bawa jadi pembicara di acara kegiatan lainnya gitu. Seperti misalnya saya dari Indonesia sekarang kan ke Timor Leste, nah nanti bisa kebalikannya, adik-adik di Timor Leste bisa datang juga mungkin ke negara lain, tidak hanya di Indonesia, sebetulnya bisa ke negara lain juga. Kebetulan saya sendiri sudah pernah dikirim GHF juga ke Maroko gitu misalnya. Jadi mungkin harapan dari kami sekali lagi, kalau misalnya nanti dari kami misalnya ada yang bertanya, nanti adik-adik bisa gak usah malu-malu lah gitu sebetulnya ya, kita berbagi aja di sini. Jadi untuk adik-adik yang tertarik untuk kerja di tadi badan-badan yang telah disebutkan, itu sebetulnya adalah contoh kerja di kesehatan global. So what are the organizations they know? WHO, UNFPA, WFP, World Food Program. Yes. So these are the global health work. So if you want to work in this field, listen very carefully today, because that is exactly the jobs that you will be having later on. Jadi kalau nanti adik-adik mungkin ada yang tertarik untuk bekerja di badan-badan ini, maka ayo kita bersama-sama belajar dan mendengarkan di kuliah dan workshop hari ini, karena nanti pekerjaan adik-adik kira-kira akan terkaitlah dengan yang akan kami sampaikan hari ini. Pada mau jalan-jalan ke Afrika nggak? Institute of Migration itu salah satu institut dari PBB juga, jadi temannya WHO, UNFPA dan lain-lain. Lalu juga ini sebetulnya sih yang menurut saya paling dekat dengan adik-adik ya. Jadi kalau misalnya adik-adik lebih banyak menulis, lebih banyak portfolio di bidang kesehatan global dan kesehatan masyarakat secara umum sebetulnya, nanti ini bisa membantu adik-adik untuk bisa kuliah di tempat yang bagus, top universities. Ada yang mungkin mau kuliah di Harvard di sini? Jadi bagaimana Global North bisa membantu Global South. Dan ini yang menyebabkan akhirnya sebetulnya definisi internasional kesehatan global adalah kita melihat kesehatan dari sisi global, yang artinya kita melihat hubungan antara determinan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan tidak hanya dari sisi satu negara tapi juga berbagai negara di dunia. Kesehatan global itu sangat penting karena seiring waktu mulai ada globalisasi, jadi makin banyak interaksi antara satu negara dengan negara yang lain. Sehingga kesehatan tidak lagi bisa dilihat dari sisi satu negara saja, tetapi juga harus dilihat dari lebih komprehensif seperti itu. Kesehatan global fokusnya banyak, tapi fokus utamanya adalah untuk memastikan seluruh negara di dunia bisa maju bersama-sama sehingga memiliki kesehatan yang setara. Baik, kalau ini tergantung aktornya siapa. Mungkin kalau misalnya dari Global Health Focus, saya fokus utamanya dan bersama dengan organisasi saya adalah untuk meningkatkan kesehatan global dari sisi peningkatan advokasi. Jadi kami mau memastikan bahwa orang-orang yang berada di negara-negara yang berkembang bisa memiliki suara mereka sendiri sehingga bisa berkontribusi juga terhadap perkembangan kesehatan global. Baik, kalau untuk kesehatan global itu setiap negara tentu saja memiliki andil yang berbeda-beda ya. Tapi secara umum mereka semua bekerja sama dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk bisa mencapai
kesehatan dan statusnya yang lebih baik. Contohnya misalnya mungkin kalau di Timor Leste itu banyak pengetahuan soal dan bagaimana cara memperbaiki kesehatan di daerah-daerah populasi coastal atau populasi yang ada di pesisir ya, di pesisir, sehingga itu nanti Timor Leste berbagi ke negara-negara lain gitu. Begitu juga dengan keunikan mungkin Timur dari sistem budaya dan juga regulasi di Timor Leste, yaitu dengan adanya Tarabandu, itu sebetulnya bisa dan saat ini sebenarnya sudah menjadi salah satu informasi yang juga disampaikan Timor Leste ketika dunia, yaitu mengenai bagaimana caranya suatu budaya dan suatu law atau regulasi tradisional itu bisa bersinergi mungkin ya dengan effort atau usaha untuk meningkatkan kesehatan global.